Ya, berjumpa lagi bersama kami di channel Masalah Pajak. Kali ini kita akan coba cerita tentang PPh 21 yang biasanya dipotong untuk jasa yang dilakukan oleh orang pribadi. Jadi jasa bukan selalu kena PPh 23. Dan kali ini jasanya akan kita bahas adalah berkaitan dengan jasa modifikasi emas. Ikuti sampai akhir. Ya, jadi modifikasi emas yang kita tahu bahwa akhir-akhir ini kan pajaknya emas itu sering disorot ya, karena memang ada peraturan-peraturan baru. Dan kali ini kita akan coba bahas tentang PPh 21 jika misalnya nih seseorang, wajib orang pribadi ya, yang membuka toko emas, sekaligus juga dia bisa memodifikasi emas-emas ini menjadi bentuk-bentuk lain. Dan itu merupakan jasa yang harus dipotong oleh yang memberi imbalan ke pembuat atau yang memodifikasi ini. Jadi contohnya seperti ini, seorang wajib pajak yang memiliki toko emas, dia ini sudah PKB, maka dia harus memungut PPN dan juga dipotong PPh 21. Jadi misalnya seperti ini, dia memiliki toko, kemudian ada CP atau PT ingin memberikan penghargaan ataupun cenderamata kepada karyawan berprestasi ataupun yang sudah pensiun, maka dia pun pergi ke toko si A misalnya. Nah, si toko si A ini jika dia memodifikasi, kan kebetulan kan biasanya kan ada ukir-ukiran atau bentuk-bentuk lain lah ya, sehingga emas ini menjadi termodif. Nah, ketika dia memodif, maka di sini sudah terjadi pemberian atau pembelian jasa. Jadi tidak lagi hanya emasnya yang dibeli, tapi juga jasanya. Nah, ketika kena jasa, di sini tidak memungut PPh 23 ya. Karena banyak selama ini yang salah, yang namanya jasa, pikiran orang langsung ke PPh 23. Di sini tidak selalu PPh 23 ya, tapi kalau jasa itu diberikan oleh CV atau badan, maka kita memotong PPh 23. Tapi kalau orang pribadi yang memberikan jasa, maka termasuk tadi toko emas tadi ya, karena toko emas kan dikelola pribadi, maka dia harus dipotong PPh 21. Dan tarifnya sama seperti tarif PPh 21 yang tercantum di Undang-Undang Perpajakan. Jadi di sini ketika terjadi transaksi, misalnya nih sudah jadi emasnya, misalnya ini emasnya, kemudian dikasih ke CP tadi, maka CP tadi waktu membayar dia tidak full membayar, misalnya yang harus dibayar 20 juta, dia tidak full membayar 20 juta, tetapi dia harus memotong PPh 21. Lalu dia memberikan juga bukti potong PPh 21 maksudnya ya. Dan juga dia harus melaporkan SPT PPh 21-nya karena dia ada memotong pajak dari tukang emas tadi. Kemudian kewajiban si toko emas tadi, karena dia sudah PKB, maka dia harus memungut PPN sebesar tarif yang sudah diperlakukan untuk transaksi jual beli emas. Nah, nanti kita akan lihat contohnya langsung ya. Kita lihat perhitungannya. Dan Bapak Ibu jika ada masalah silakan tuliskan di kolom komentar, dan jangan lupa like ya, dan juga subscribe. Kita akan lihat contoh kasusnya seperti berikut ini. Ya, sebelum kita ke contoh kasus, kita akan lihat dulu Peraturan Menteri Keuangan Nomor 48 Tahun 2023 ya. Jadi di pasal 8 ayat 4 di peraturan ini, di situ tertulis pemotongan pajak penghasilan dilakukan oleh pihak yang membayarkan imbalan dan merupakan pemotong pajak penghasilan. Jadi pemotong pajak yang membayar. Jadi kalau tadi berarti perusahaan itu karena dia membayar jasa modifikasi, maka dia yang memotong. Kemudian di pasal 5, bukan pasal 8, masih di pasal 8 ayat 5, di situ tertulis
pemotongan PPh 21 ya. Ini menggunakan tarif dan dasar pengenaan pajak seperti diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Artinya pasalnya sama seperti pemotongan PPh 21 yang sudah kita kenal selama ini. Jadi kita tahu bahwa PMK ini adalah terbaru ya, tahun 2023, tentang penjual emas ataupun PPN-nya dan tarif-tarifnya. Jadi di sini dikatakan bahwa pemotongan tarif dan dasarnya sama, jadi tidak perlu kami buat di sini berapa tarifnya ya. Kita akan lihat contoh kasusnya. Di sini contoh kasus adalah Tuan X membuka toko emas sekaligus jasa modifikasi. Jadi dia ada toko emasnya, kemudian dia memiliki jasa modifikasi. Mendapat order modifikasi emas pada bulan Juli 2023 dengan nilai penggantian atau dasar pengenaan pajak 10 juta dari PTY. Jadi ada PTY mengorder ke mereka untuk memodifikasi emas. Kemudian Tuan X, tadi yang buka toko emas itu, adalah PKP dan tidak memiliki surat bebas pemotongan PPh 21. Jadi dia tidak ada surat bebas ya, pembebasan pemotongan PPh 21, artinya bisa dipotong. Jadi dari kasus ini maka yang perlu kita perhatikan yang pertama adalah PTY akan memotong PPh 21 dari, ini bukan oleh ya, akan memotong PPh 21 ini dari ya, dari Tuan X. Jadi PTY memotong PPh 21. Jadi pas PTY membayar, maka dia potong dulu PPh 21. Untuk tarifnya sama seperti tarif-tarif PPh 21 di perundang-undangan yang lama ya. Jadi walaupun ada PMK yang baru ini, tarifnya tetap sama. Kemudian nomor 2, Tuan X akan memungut PPN dari PTY. Jadi Tuan X tadi karena dia PKP, tentu dia akan memungut PPN dari PTY dengan besaran tertentu. Nah ini karena ini ada besarannya beda ya, seperti tidak seperti biasanya langsung 11%. Ini ada tarifnya dengan besaran tertentu sebesar 10% kali, ini 11% ya, 10% kali 11% kali 10 juta. Jadi Tuan X tadi akan memotong Rp110.000. Inilah PPN-nya, Rp110.000. Jadi sama-sama ya, jadi PTY memotong PPh 21, sementara Tuan X memungut Rp110.000 sebagai PPN. Selain kedua hal di atas, maka akan muncul kewajiban pajak lainnya. Jadi ada muncul kewajiban pajak lainnya ya. Yang pertama, pemotong pajak atau PTY terbitkan bukti potong. Jadi dia harus menerbitkan bukti potong PPh 21 dan diberikan ke Tuan X sebagai ini adalah buktinya bahwa kami memotong. Jadi kalau kita dipotong, kita harus ada buktinya. Mana buktinya? Jangan asal dipotong tapi tidak ada bukti. Kemudian PTY tadi wajib melaporkan SPT masa PPh 21 masa Juli 2023. Jadi di bulan Agustus mereka harus melaporkan PPh 21 masa Juli tahun 2023. Jadi sudah jelas ya, nomor 1 itu adalah hal yang harus diterbitkan bukti potong. Kemudian nomor 2, Tuan X harus terbitkan faktur pajak dan diserahkan kepada PTY dan melaporkan SPT PPN masa Juli 2023. Jadi karena dia memungut, tentunya harus ada bukti pungut yaitu faktur pajak. Dan di sini dia harus melaporkan SPT PPN masa Juli 2023. Ya, itu tentang PPh 21 ya, dan sudah kami buat contohnya. Mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa like dan beri komentar yang terbaik, share serta subscribe yang belum. Jumpa lagi di video kami berikutnya.